Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agna Yunianingrum dengan NIM 12220200010. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Islam. Yang pertama adalah jelaskan konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama. Kemudian bagaimana Al-Kindi memandang bahwa filsafat bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Nah, jadi Al-Kindi merupakan seorang filsuf muslim pada abad ke-9 yang mana ia dikenal sebagai filsuf Arab pertama yang menggabungkan tradisi filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Nah, menurut Al-Kindi, filsafat dan juga agama bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Ia juga percaya bahwasannya filsafat adalah alat yang dapat membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Al-Kindi melihat filsafat sebagai bentuk pencarian kebenaran, dan dalam pandangannya kebenaran sejati datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Kindi menganggap bahwa segala bentuk pengetahuan yang valid, baik yang diperoleh melalui wahyu agama maupun melalui pemikiran rasional atau filsafat, haruslah bersumber pada kebenaran yang sama. Filsafat membantu manusia menggunakan akal mereka untuk memahami alam semesta, sebab akibat, dan juga aturan-aturan yang ada di dalamnya. Nah, pengetahuan ini pada akhirnya mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang Tuhan dan ciptaannya. Al-Kindi tidak memandang filsafat sebagai pengganti agama, melainkan sebagai alat bantu. Ia menegaskan bahwa wahyu adalah sumber utama pengetahuan religius, namun filsafat dapat memperdalam pemahaman tentang wahyu tersebut. Misalnya, konsep-konsep filosofis tentang Tuhan, jiwa, dan juga alam semesta bisa membantu memperjelas aspek-aspek teologis dalam ajaran Islam. Kemudian, Al-Kindi juga menekankan bahwasannya upaya rasional melalui filsafat dapat memberikan wawasan tentang sifat dasar Tuhan, keabadian jiwa, serta struktur kosmologis alam semesta, yang semuanya merupakan bagian dari pemahaman religius. Melalui filsafat ini, seseorang dapat menghargai kebesaran ciptaan Allah dan mencapai kesadaran yang lebih dalam tentang kehadirannya dalam kehidupan manusia. Pertanyaan kedua adalah, Ar-Razi dikenal pendekatan rasional dalam filsafatnya. Analisis pandangan Ar-Razi mengenai etika dan moralitas, lalu apa yang membedakan pandangan Ar-Razi dengan filsafat moral lain pada zamannya? Nah, jadi Ar-Razi menekankan bahwasannya moralitas harus didasarkan pada akal dan juga rasionalitas, bukan semata-mata pada tradisi atau dogma agama saja. Menurut Ar-Razi, akal adalah instrumen terpenting yang memungkinkan manusia membedakan antara yang baik dan juga yang buruk. Nah, karena itu etika dan juga perilaku moral harus diukur berdasarkan prinsip-prinsip rasional, bukan semata-mata oleh wahyu atau perintah ilahi saja. Contohnya, ia memperingatkan bahwa minuman khamar yang dapat merusak akal dan juga melanggar ajaran agama, bahkan dapat mengakibatkan menderita penyakit jiwa dan raga yang pada giliran menghancurkan manusia. Lalu apa yang membedakan pandangan Ar-Razi dengan filsafat moral lainnya pada zamannya? Jadi, yang membedakan pandangan Ar-Razi dengan filsafat moral lainnya pada zamannya tersebut adalah pendekatannya yang sangat rasional dan juga independen dari dogma agama. Nah, pada masa itu banyak pemikir muslim yang cenderung menggabungkan filsafat dengan ajaran agama secara langsung. Contohnya seperti Al-Kindi dan juga Al-Farabi yang melihat filsafat sebagai alat untuk memperjelas dan juga memperkuat ajaran agama. Namun, Ar-Razi mengambil jalur yang berbeda dengan menekankan bahwa akal adalah sumber utama moralitas, terlepas dari wahyu atau tradisi agama. Ia juga berpendapat bahwa etika harus berdiri sendiri berdasarkan prinsip-prinsip rasional, bukan berdasarkan otoritas ilahi. Nah, pandangannya juga menonjol karena kritiknya terhadap taklid atau mengikuti tanpa berpikir dan juga dogma, sesuatu yang jarang diungkapkan oleh filsuf lain yang lebih condong pada harmonisasi antara akal dan agama. Nah, Ar-Razi lebih mirip dengan para filsuf Yunani, terutama Epikuros, dalam menekankan kebahagiaan dan juga penghindaran penderitaan sebagai tujuan utama kehidupan manusia, serta kebebasan individu dalam menentukan jalan hidupnya. Nah, pendekatan yang sangat rasional dan sekuler ini membuat berbeda dari banyak pemikir muslim kontemporernya yang lebih mengintegrasikan filsafat
dengan teologi. Pertanyaan nomor 3 adalah, Al-Farabi sering disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles dalam filsafat Islam. Apa pandangan Al-Farabi tentang konsep kota ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah? Nah, jadi menurut Al-Farabi dalam karyanya Al-Madinah Al-Fadilah menggambarkan konsep kota ideal yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana dan berpengetahuan luas, mirip dengan konsep filsuf rajanya Plato. Nah, menurut Al-Farabi ini, pemimpin ideal harus mengarahkan masyarakat menuju kebahagiaan sejati, tidak semata-mata terkait dengan kesejahteraan sosial dan juga material, tetapi lebih pada kebahagiaan spiritual yang dapat diperoleh melalui pengetahuan dan juga moralitas. Nah, dalam kota ideal ini, setiap individu memiliki peran tertentu yang sesuai dengan kemampuan dan juga bakatnya, dengan tujuan bersama untuk mencapai kebajikan dan harmoni sosial. Al-Farabi juga menekankan pentingnya kerjasama antara individu dalam masyarakat yang ideal, di mana kebaikan dan juga keadilan menjadi pilar utama, serta adanya hierarki keilmuan yang dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual tertinggi. Lalu, apa ciri-ciri kota ideal menurut Al-Farabi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan? Nah, seperti tadi yang telah disebutkan bahwasannya menurut Al-Farabi, ciri-ciri dari kota ideal itu adalah kota yang memiliki seorang pemimpin yang arif dan juga bijaksana, dan masyarakat yang bekerja sama menuju tujuan tertinggi, yaitu kebahagiaan. Nah, menurut Al-Farabi, kebahagiaan itu tidak hanya merupakan kenikmatan fisik atau material, melainkan pencapaian intelektual dan spiritual yang tertinggi. Nah, kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai ketika masyarakat hidup dalam keharmonisan dengan aturan-aturan yang adil serta mengejar tujuan bersama yang luhur. Oleh karena itu, kota ideal harus menempatkan kebajikan, kemudian keadilan dan kearifan sebagai pondasi utama agar setiap individu dapat mencapai kebahagiaan dalam arti yang utuh, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat, yaitu Ikhwan Al-Sofa atau persaudaraan kemurnian memiliki pendekatan ensiklopedis terhadap filsafat dan juga sains. Nah, jelaskan metode yang digunakan oleh Ikhwan Al-Sofa dalam menyatukan filsafat, sains, dan juga agama melalui risalah-risalah mereka. Ikhwan Al-Sofa menggunakan metode integratif dalam risalah-risalah mereka untuk menyatukan filsafat, sains, dan juga agama. Mereka menganggap akal sebagai alat penting dalam mencapai kebenaran, mendorong pendekatan rasional terhadap ajaran agama, dan menekankan pentingnya pendidikan dan dialog dalam pencarian pengetahuan. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa mereka berusaha membangun jembatan antara iman dan akal, meyakini bahwa keduanya dapat berjalan beriringan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang realitas. Nah, kemudian apa peran akal dalam mencapai kebenaran menurut pandangan Ikhwan Al-Sofa? Nah, di sini yang pertama adalah akal sebagai alat pengetahuan. Jadi, Ikhwan Al-Sofa ini memandang akal sebagai alat utama dalam pencarian kebenaran. Mereka percaya bahwa akal dapat membimbing individu untuk memahami realitas dan menemukan kebenaran di balik fenomena yang ada. Yang kedua adalah harmonisasi filsafat dan agama. Mereka juga berpendapat bahwasannya filsafat dan juga agama tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Akal dapat digunakan untuk menafsirkan teks-teks religius dan menjelaskan ajaran-ajaran agama dalam konteks rasional. Selanjutnya, peran akal dalam mencapai kebenaran menurut Ikhwan Al-Sofa yaitu pendidikan dan pengembangan akal. Ikhwan Al-Sofa mendorong pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan akal. Mereka percaya bahwa melalui pendidikan yang baik, individu dapat mencapai pencerahan dan memahami kedalaman kebenaran yang ada dalam agama dan juga filsafat. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu Ibnu Sina dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam filsafat dan juga kedokteran Islam. Jelaskan teori emanasi Ibnu Sina serta bagaimana konsep ini mempengaruhi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta. Teori emanasi Ibnu Sina atau disebut juga dengan Avicenna ini adalah sebuah konsep filosofis yang menjelaskan bagaimana alam semesta diciptakan dan berkembang dari satu sumber asal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Istilah emanasi berasal dari bahasa Latin yaitu emanare, yang berarti memancar. Nah, dalam konteks ini emanasi menggambarkan proses di mana Allah memancarkan dirinya
untuk menciptakan realitas alam semesta. Nah, kemudian bagaimana sih konsep ini mempengaruhi pandangan ontologinya atau ontologi Ibnu Sina ini tentang Tuhan dan juga alam semesta? Yang pertama adalah Tuhan sebagai penyebab utama. Dengan teori emanasi ini, Ibnu Sina menegaskan bahwa Tuhan adalah penyebab utama dari segala sesuatu yang ada, baik yang bersifat spiritual ataupun material, adalah hasil dari proses emanasi dari Tuhan. Yang kedua adalah kesatuan Tuhan. Nah, konsep emanasi ini menekankan kesatuan Tuhan di mana tidak ada jarak atau pemisahan antara Tuhan dan juga ciptaannya. Jadi alam semesta adalah manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Yang ketiga adalah pandangan tentang alam, yang mana alam dipandang sebagai sesuatu yang berkesinambungan dan terhubung dengan Tuhan. Alam tidak dianggap sebagai entitas yang terpisah dari Tuhan, tetapi lebih sebagai ekspresi dari realitas ilahi. Hal ini menghasilkan pandangan bahwa alam semesta memiliki tujuan dan makna yang lebih dalam. Demikian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.